Bapak Gembala memberi tema untuk ibadah ini. Kita belajar bagaimana bisa tetap tenang di tengah badai. Saudara, sejak akhir tahun yang lalu, semua kita pasti mendengar, ya, bukan ramalan, bukan, ya, pemimpin-pemimpin negara di dunia, termasuk presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengingatkan bahwa 2023 kemungkinan keadaan dunia tidak akan membaik. Ya, itu yang diberitakan hampir semua kepala negara di dunia. Dan memang itu keadaannya dan itu fakta. Nah, maka itu dalam situasi seperti ini, satu yang paling penting dalam hidup kita, jangan mikir tambah uang atau punya deposito lebih besar. Hati-hati. Makasih Son, bisa berhasil? Diapain Son? Kamu kok hebat sekali. Wih, karena Tuhan, rohani sekali kamu. Medi, ngapain kamu? Ini anak-anak saya itu lucu-lucu begitu. Saya tanya, karena apa? Karena Tuhan. Coba dijawab, Tuhan ngerti Facebook ke anak saya ini? Enggak. Maaf ya. Oke, saya ulangi lagi. Di dalam situasi yang memang tidak akan membaik, jauhkan dari pikiran kita harus nambahi uang. Justru kalau saudara di dalam masa yang sulit, badai kehidupan gak bisa dihindari, lalu pikiran saudara ke uang, yakinkan diri saudara, badainya akan makin besar. Maaf, saya kalau menyebut kasus yang terjadi dari pertengahan tahun yang lalu sampai sekarang ini, ya, kasusnya Ferdy Sambo. Kalau kita pikir kurang uang berapa mereka, lo betul tidak? Begitu pula kasus yang terakhir ini, anak kecil nyiksa anak kecil gara-gara anak kecil yang lain. Saya harap saudara mengerti itu. Kenapa anak itu berani berkata mati pun gak apa-apa. Dan itu terekam. Karena dia mengandalkan duit bapaknya. Nah, celakanya saudara, dua kasus besar yang terjadi di negara kita. Kok pelakunya sebagian besar orang Kristen? Ini loh masalah. Loh, betul tidak? Uang. Jadi mereka pikir ada uang selesai. Izinkan saya mengatakan fakta ini. Bersyukur kepada Tuhan. Presiden kita sekarang Bapak Joko Widodo. Maaf. Kalau bukan dia presidennya, kasus ini selesai. Nggak ada yang tahu. Maka itu yakinkan diri kita masing-masing. Di tengah badai kehidupan yang begitu mengerikan ini, jangan sekali-kali saudara mikir seandainya aku orang kaya pasti nggak begini. Salah besar. Justru yang terjadi kasus besar-besar itu karena mereka orang kaya. Menurut Matius 6:24, kita sebagai anak-anak Bapa di surga harus memisahkan dengan tegas antara Tuhan dengan uang. Kita baca ayat itu. Matius 6, oh hebat sekali. Multimedia saya belum minta, saya muncul itu ayatnya. Matius 6:24 adalah firman yang dahsyat sekali. Hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus memisahkan tegas garisnya. Tuhan dan uang nggak bisa dicampur. Lihat ini. Tak seorang pun, berarti nggak ada ya, dapat mengabdi, menghamba, melayani, mempersembahkan hidup kepada
Dua Tuhan. Saya lebih suka mengganti kata dua Tuhan. Karena memang ini Tuhan. Karena jika demikian, jika saudara dan saya mengabdi, menghambakan diri kita kepada dua Tuhan, maka kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Coba renungkan, siapa seorang dan siapa yang lain? Terserah, kita mau letakkan Yesus nomor 1 atau uang nomor 1, sama. Nah, bagi yang belum tahu, hari ini akan dibuat kaget oleh kerajaan surga. Menurut Tuhan Yesus, uang itu bukan benda. Uang itu bukan barang. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang memberitahu manusia, uang itu pribadi seorang. Catat. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata, uang itu bukan benda, tapi pribadi seorang, saudara. Berarti uang itu punya nyawa. Ngeri enggak ini? Karena uang punya nyawa, berarti uang punya otoritas. Bukan tanpa alasan Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa uang dengan Yesus yang belum tahu supaya tahu hari ini, itu sejajar, saudara. Itu sejajar. Kuasa uang dan kuasa Tuhan itu sama besarnya. Maka itu lihat, ngeri, uang ini merusak kehidupan. Gara-gara ayat ini Roh Kudus ngajar saya begini. Uang selama masih di dalam dompet, dia itu tuan yang baik. Tapi begitu uang kita pindahkan ke hati, dia tuan yang jahat. Tidak sedikit kekacauan dalam rumah tangga. Maaf ya, jangan tersinggung. Menurut saudara, keluarga orang miskin atau keluarga orang kaya yang lebih aman? Kenapa keluarga orang miskin lebih aman? Nggak ada setannya di rumah. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berkata uang itu setan. Betul, nggak ada orang lain yang berkata begitu. Maaf, semua kita pasti pernah dengar. Atau mungkin ada keluarga dekat saudara yang punya pengalaman. Orang tua masih hidup. Setelah anak-anak menikah. Nah, ceritanya lain. Anak-anak rata-rata baik. Tapi begitu anak-anak menikah, kalau bapak mamanya orang kaya, mantu-mantu bisa lain cerita. Betul tidak? Berapa banyak orang tua kaya masih hidup, tapi antar mantu saling gosok, mempengaruhi suami atau istrinya untuk mulai bagi warisan. Ngeri sekali. Kalau keluarga miskin, gak ada masalah itu. Hidup miskin, betul. Maaf. Dan itu terjadi. Saudara, ini fakta. Maka itu jujur. Maaf, saya tanya dengan ayat ini. Bisa nggak seorang pendeta hebat pun kerasukan setan uang? Maaf, saya berkata. Nah, maka itu tempatkan uang di tempat yang tepat. Lanjut ya. Jadi gini caranya baca. Karena jika demikian, kita, nah saya minta kesepakatan. Saudara akan milih yang pertama Tuhan Yesus atau uang. Supaya enak bacanya. Nanti saya akan bacakan dengan kalimat yang tepat. Ya jelas Tuhan Yesus ya. Baik. Ini ya. Karena jika demikian, kita akan membenci Tuhan Yesus dan mengasihi uang. Atau kita akan setia kepada Tuhan Yesus, masih seorang loh.
dan tidak mengindahkan uang. Itu pilihan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan uang. Jadi kalau Tuhan Yesus yang menyatakan diri, sainganku itu uang. Itu kekuatan yang gak main-main. Lebih ngerinya, ya, saudara harus tahu ini. Lebih ngerinya. Uang yang adalah setan. Setan yang adalah uang. Itu paling indah buat mereka. Paling manis kelihatannya buat mereka. Kalau mereka sembunyi di balik agama. Mengerti? Saudara pernah dengar istilah money laundering, pencucian uang? Dunia membuktikan sejak zaman dulu. Pencucian uang paling aman di dalam agama. Maka itu kalau saudara melihat lembaga-lembaga keagamaan. Maaf, aduh, kiranya gak ada yang marah kalau saya berkata ini. Tapi ini fakta. Kalau saudara melihat lembaga-lembaga agama. Gak semua, tapi sebagian besar. Wih, kelihatan bakti sosialnya luar biasa. Nolong orang miskin, orang susah, waduh luar biasa. Maaf. Justru pengusaha jahat itu cuci uangnya di lembaga keagamaan itu. Ngerti maksud saya? Yang gak ngerti berbahagialah saudara. Mengerikan. Karena paling aman cuci uang di dalam agama. Agama apa saja. Di gereja juga. Maaf, ingat istilah yang dipakai oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 90-an awal. Pengemplang BLBI. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Nah, para pengemplang BLBI itu, bantuan likuidasi bank, itu sebagian besar orang Kristen yang rajin memberi persembahan di gereja. Maaf. Maka itu di tengah badai dunia yang mengerikan ini, jangan mikir aku harus tambah uang, aku harus tambah hemat, aku harus tambah pelit, aku harus nyimpan uang banyak. Hati-hati. Lah terus bagaimana? Terpujilah Tuhan kalau kita masih ada uang yang bisa kita simpan. Tapi terpujilah Tuhan juga kalau nggak ada uang yang kita bisa simpan. Yang amin yang mana ini? Yang mana? Maaf, tanya ini. Karena bukan uang itu harapan kita. Harapan kita cuma kepada Dia. Gini aja cara berpikir. Antara Tuhan dengan uang, mana yang bisa lenyap? Ya sudah. Pegang lah yang gak bisa lenyap. Amin. Hidup ini pasti aman. Maka itu jangan sekali-kali kalau saudara bangun pagi terus ngecek saldo, aman dah, masih banyak. Awas. Awas itu. Justru itu yang berbahaya. Kalau saudara ngecek saldo nggak ada uang, tetap senyum. Terima kasih Tuhan, masih ada Tuhan. Nah itu baru menang. Nah maka itu supaya tetap benar, sering-sering nggak punya duit. Loh kan gitu jawabannya. Supaya kalau nggak punya duit lagi ngecek. Oh haleluya. Serius. Itu caranya kita menguji hidup kita. Siapa andalan kita? Siapa jadi sandaran kita? Betul ya? Badai. Ada 3 macam badai dalam kehidupan manusia. Satu badai ya karena alam ini. 2 badai yang kita buat sendiri. Sering nggak kita tanpa sadar atau sadar membuat badai sendiri? Nah, iya atau tidak? Nah lihat badai yang terjadi kasus Ferdy Sambo, kasus yang terakhir. Kan dibuat sendiri karena uang. Ngapain pamer-pamer begitu? Maka kita pakai sosial media, hati-hati, jangan goblok kamu. Setuju? Nah itu badai dibuat sendiri. Yang ketiga,
Karena setan yang buat badai. Nah, kalau yang ketiga pun karena manusia memberi izin, setan buat badai di hidup kita. Nah, inilah 3 macam badai yang ada di hidup kita. Bersyukur. Sekalipun badai itu kita yang buat, sekalipun setan kita izin buat, cuma satu kuncinya, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan lalukan badai itu. Asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Siapa yang percaya badai dalam hidup ini membuat kita jadi ahli. Oh enggak, amin. Ahli apa? Ahli menangkap badai. Keren enggak? Itu enggak ada kampusnya, mau kuliah di mana, enggak ada itu. Badai, kalau kita menghadapi bersama Tuhan dan penuh ucapan syukur, maka badai itu diubah Tuhan jadi berkat yang luar biasa. Banyak contoh dalam Alkitab. Kita lihat mulai Yusuf. Masih ingat, ini anak yang luar biasa. Anak kesayangan bapaknya, anak emas. Bahkan bapaknya membedakan, si Yakub membedakan Yusuf dengan saudara yang lain. Tapi Yusuf enggak silau dengan perbedaan itu. Dia tetap rendah hati. Buktinya apa? Waktu kakak-kakaknya diizinkan dipakai oleh setan membenci adiknya ini, timbul iri hati dan kecemburuan, Yusuf dimasukkan ke sumur. Dia nggak ngomel, dia tetap mengasihi kakak-kakaknya. Lalu Ruben usul, kasihan adik kita angkat aja, kita jual sebagai budak ke Mesir. Jadi budak di Mesir, hidupnya berubah drastis, badainya makin besar setelah dia keluar dari sumur. Tuhan menyertai dan dia nggak ngomel, dia nggak nyalakan kakak-kakaknya. Tuhan mengangkat dia sebentar, mendapat kasih sayang dari Potifar, bos besarnya itu. Dari barak kumpul budak yang lain, Yusuf dipindahkan ke rumah Potifar. Luar biasa. Yusuf nggak lupa diri, dia nggak sombong, dia nikmati jadi kesayangan Potifar. Tidak lama kemudian Tante Po cari masalah. Tante Potifar maksudnya, oke? Kan saya nyapo, yang punya saya Po, maaf, semak ngomong. Istri Potifar cari masalah, badainya lebih besar. Syaratnya dia divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh naik banding dan gak ada pembelanya. Habis. Loh, habis atau tidak? Tidak. Justru di badai itu dia makin naik. Walaupun sekian tahun dia nikmati badai itu. Akhirnya waktunya tiba. Kita baca 3 ayat ini. Mazmur 105. Ayat yang ke-15 sampai 17. Wih, keren kalau lihat hidup Yusuf itu. Maka itu kalau badai pertama sedang datang di hidup kita, menarilah di tengah badai itu. Loh, enggak amin. Saya sudah ngomong ngotot gini, saya maaf. Apa? Oh, buka ayat. Nah, itu alasan anak saya itu. Enggak ya. Maaf. Betul? Menarilah di tengah badai itu. Amin. Enggak amin. Kalau kita menari di tengah badai, gerakannya enak loh saudara. Ngikuti badai aja. Loh, betul tidak? Lihat. Kok saya salah? Mazmur 107. Maaf. Manusia. Lihat tuh, ayat 15. Aduh, bener gak salah ini ayat. Ini salah juga. Mazmur berapa ya? Oh, Mazmur 105 mulai 17 ya. Saya salah. 105 lagi coba. Maaf. 105, 17. Ya, betul. Diutusnya baca. Nya. Siapa yang ngutus? Loh, masa? Faktanya yang mengutus Yusuf ke Mesir siapa? Kakak-kakaknya. Saudaranya.
Inilah badai yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang tur ke Mesir itu. Lo baca, yang dijual menjadi budak. Ayat 18. Wih, ngeri. Mereka, kerajaan Firaun ngapain? Mengimpit kakinya dengan belenggu. Kata lain mengimpit apa? Merantai dengan belenggu kakinya. Lalu lehernya masuk ke dalam besi. Stop. Karena waktu, kalau saudara baca nanti Kejadian 41 ayat 14. Mesir itu punya 4 macam penjara. 1, prison. Nah, penjara, yaitu yang umum. 4 dinding besar, lalu ada kamar-kamar. Kedua, itu jail. Ya, itu ruangan sempit. Masih lumayan. Yang ketiga, ruang bawah tanah. Sumur bawah tanah. Nah, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya ada dungeon, ada pit. Nah, Yusuf kena yang ketiga. Itu Kejadian 41 ayat 14, nggak usah dibuka. Baru yang keempat, pembuangan. Musa kena yang keempat. Dibuang oleh kakeknya. Karena kakeknya tetap sayang Musa, tapi secara hukum Mesir ini cucu ini memberontak. Dibuang ke padang gurun. Kalau kuat, ya selamat. Kira-kira kalau suruh milih yang mana? Loh, saya jangan bilang nggak milih semuanya. Cipinang, oh, pernah masuk kali itu. Oke, enggak, terus saya maaf. Saudara, Yusuf kena keempat. Bayangkan, kaki dirantai, leher dirantai. Narapidana yang di penjara ketiga ini berdiri posisinya. Jadi duduk nggak bisa, apalagi rebahan dengan dirantai. Maaf ya, kencing, berak, tidur, makan, berdiri, dan di bawah tanah tidak ada matahari. Sekian belas tahun badai itu dialami Yusuf. Ayat 9. Oh ya, terima kasih. Lihat tuh Kejadian 41:14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dari tutupan. Itu bahasa Indonesianya. Dungeon, pit, sumur bawah tanah, lubang bawah tanah. Ia ngapain? Bercukur dan ganti pakaian. Lalu kenapa harus cukur ganti pakaian? Bau. Monyet masih lebih cakep dari Yusuf. Enggak kena sinar matahari. Enggak tahu bagaimana keadaannya. Jadi badai itu yang dialami Yusuf cuma perlu 1 langkah, bukan 1 hari. Dari tutupan langsung menghadap Firaun, dan jam berikutnya dia jadi raja. Hebat sekali. Maka itu kalau ada badai dalam hidup kita, nikmati saudara. Menarilah di tengah badai, tetaplah tenang di tengah badai. Amin kan gitu loh. Saya ini ngomong jangan ngotot gini, aduh. Saya seperti ngomong dengan batang pisang aja ini. Maaf. Semangat gitu loh. Amin. Semua kita pasti pernah mengalami badai. Mungkin juga ada yang sedang di tengah badai hari-hari ini. Mungkin ada yang berkata, air mataku sudah habis. Puji Tuhan, nggak perlu cari tisu. Nikmati saja kalau nggak ada air mata lagi untuk menangis. Betul? Ayat 19, 105. Terima kasih. Ini yang saudara dan saya harus tunggu ketika badai itu datang. 105 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkan Yusuf. Jangan pernah berdoa, Tuhan tolong lepaskan aku dari badai. Jangan. Dari sesi pertama tadi kita belajar. Ada satu burung yang tertulis di Alkitab dan ada fakta dalam hidup sehari-hari. Burung ini unik. Ya.
paling suka badai? Ayo, yang bisa jawab saya beri sepeda, minta Pak Jokowi. Burung apa itu, ayo? Raja Wali. Itu burung hebat sekali. Burung Raja Wali itu, saya punya istilah begini ya, waktu mengikuti, mempelajari tentang mereka. Burung Raja Wali adalah satu-satunya burung yang ketagihan badai. Tahu kata ketagihan? Addicted dengan badai. Karena mereka itu paling suka kalau ada badai. Maka itu kalau dalam berapa hari hidup mereka santai-santai dan gak ada badai, mereka itu tunggu kapan dia datang. Nah, seperti itu orang-orang benar. Enggak. Kalau saudara gak amin, saudara gak benar kita sih, maaf. Orang benar pasti menyukai badai. Karena latihan yang luar biasa. Nah, lawannya Raja Wali itu ayam. Ayam itu nggak usah dengar badai. Dengar tutup panci jatuh kelontang. So ribut ayam itu. Nah, sekarang tanya dirimu. Ayam atau Raja Wali? Ayo, milih yang mana? Wah, Alkitab berkata kita itu seperti Raja Wali. Amin. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Wah, itu loh, kalau ada badai itu penting sekali. Cepetan karena waktu. Ulangan 32. Ini jamnya nggak salah, sudah setengah 12 ya. Oh ya, ya udah. Laksana bukan ayam, ingat itu. Ngapain? Ini induk Raja Wali. Laksana Raja Wali cepat. Menggoyang, bangkitkan isi sarangnya. Nah, saudara, sekedar pengetahuan bagi yang belum tahu nanti lihat cari di YouTube. Raja Wali itu kalau buat sarang, ya minimal 40 meter dari permukaan tanah. Ada dua alasan mereka membuat sarang begitu tinggi. Alasan pertama supaya predator nggak bisa menjangkau. Tapi alasan kedua ini yang unik. Kalau waktunya anak-anak Raja Wali itu belajar terbang, nggak susah. Karena 40 meter. Ya istilahnya induknya tinggal dorong, terbang lu gitu loh. Nah itu yang terjadi. Oke, kalau anak ayam harus di bawah dong ya. Laksana Raja Wali ngapain? Ya, apa kata lain, menggoyangkan isi sarangnya, menggoyang bangkitkan, merusak. Melayang-layang di atas anak-anaknya, lalu mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12. Demikianlah Bapa di surga. Katakan amin. Demikianlah Bapa di surga sendiri menuntun kita dan tidak ada dewa Allah asing yang lain menyertainya. Amin. Itu Bapa kita. Ya, tepuk tangan dong, hebat sekali. Dan begini kisahnya. Wow, saudara, saya pernah lihat filmnya ini dari National Geographic, kagum. Anak-anak Raja Wali itu sebelum bisa terbang, semua makanan tersedia atau cari sendiri? Coba jawab, tersedia atau cari sendiri? Induknya datang, bapaknya datang, kasih makan. Setelah orang tua mereka tahu sayapnya sudah tumbuh, bulu-bulunya dan sudah kuat, maka satu-satunya cara sarang mereka dirusak. Siapa yang merusak? Bapaknya, induknya sendiri. Ingat loh, demikianlah Bapa kita di surga akan buat yang sama di hidup kita. Maka itu saya katakan tadi ada 3 macam badai. Badai yang pertama dari alam ini, Tuhan izinkan itu terjadi di hidup kita. Badai kedua karena kita nggak mau ngampuni. Badai kedua ini kalau kita nggak mau ngampuni siapapun yang salah kepada kita, maka badainya merusak hidup. Suami istri yang rajin bertengkar, ada enggak? Loh, saya tanya, ada enggak? Banyak, bukan ada, salah. Ada enggak suami istri kayak Tom and Jerry? Tiap hari ribut terus kerjaannya, kejar-kejaran terus. Bertobat, awas. Badai dalam keluarga
Cuma satu hal, karena tidak mau mengampuni pasangannya. Sakit penyakit datang. Dokter sudah menemukan penyebabnya. Karena hatinya dendam, hatinya pahit, hatinya kecewa, putus asa, khawatir, takut. Itu badai yang kita buat sendiri. Rumah tangga hancur, hubungan jadi masalah. Betul, sahabat jadi rusak. Ngeri, gak mau ngampuni itu. Setan akan datang dan merusak semuanya. Tapi badai yang dari Tuhan yang dia izinkan, hasilnya indah. Anak-anak Raja Wali ini syok. Kenapa dibongkar sarang ini? Nah, dalam ilmu manajemen ada istilah tinggalkan zona nyaman. Betul? Orang yang tetap tinggal di zona nyaman pasti gak jadi dewasa. Kolokan, tahu kata kolokan? Manja. Pasti. Orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya pasti gak akan punya pengalaman baru. Tetap di situ saja, gak bisa move on. Betul? Nah, induk Raja Wali akan merusak sarangnya yang dibuat dengan susah payah. Anak-anak ketakutan gak? Takut, gak apa-apa. Kalau perlu didorong, lepas dari sarang itu. Nah, ketika anak-anak ini, kira-kira gimana? Kalau didorong dari sarang itu, cepetan. Ya, kepaknya mulai berfungsi, tapi mereka takut. Nah, dalam hidup mereka takut. Itu induknya atau bapaknya itu nunggu di kerendahan sekian meter dari sarang itu. Begitu induknya melihat, wah, anak ini ketakutan. Itu tadi ayatnya. Induk ini naik, terus anak itu jatuh ke pundaknya, ke sayapnya. Bisa bayangkan? Nah, begitu dibawa terbang. Ayo coba bayangkan. Kira-kira anak Raja Wali ini seneng gak? Wih, belum pernah melihat begini ya. Karena selama itu cuma di seputaran sarangnya saja. Ketika induknya tahu anak ini mulai menikmati, nah, tiba-tiba dihentak. Buang. Si anak jadi apa? Lepas. Nah, apa yang terjadi ketika anak ini lepas dari sarangnya? Cepat. Belajar apa mereka? Ayo. Iya. Tapi pertama kali mereka masih belum ngerti. Wah, ketakutan. Induknya ngangkat lagi. Nah, di sini ngeri, saudara. Anak ini tahu. Sebentar lagi dilepas lagi nih. Maka sengaja induknya ini dahsyat. Saudara cari film tentang Raja Wali ini. Jadi cengkeraman kukunya mulai bekerja juga. Anak-anak Raja Wali baru sadar. Wih, dia nancapkan kukunya ke pundak induknya ini. Induknya merasa, wih, cengkeramannya kuat sekali anak ini. Diajak putar-putar, terbang, nungkik, naik lagi semuanya. Begitu induknya rasa cengkeramannya mulai kurang, dia hentakkan lagi. Lepas gak? Apa yang terjadi ketika kedua kali dilepas? Dia senang. Ternyata aku bisa terbang juga. Kayak indukku. Saya percepat. Kira-kira mereka cari sarang lagi atau terus terbang sendiri? Nah, itu dia. Maka itu yang jadi Kristen manja-manja bertobat. Gigi sakit karena malah sosok gigi panggil pendeta doakan. Kalau saya pendetanya saya tempelin pipinya. Kamu saya gigi gara-gara kamu kasihan gigi, aku direpotin. Maaf ya, maaf. Banyak pendeta salah memanjakan jemaat. Ibu Gembala sini harus setuju ya. Kalau ada jemaat manja-manja, udah. Sakit kepala gara-gara malas minum air jernih, panggil pendeta. Kalau saya jenturin aja ke tembok. Jangan manja-manja, setuju? Masa 30 tahun jadi Kristen. Tante Eli, Mami, sakit gigi. Ya, awas begitu. Nah, sejak itu anak Raja Wali nggak mau balik lagi. Dan mereka terbang tinggi. Itulah badai yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Maka itu pertanyaan saya. Kapan terakhir kali saudara menikmati badai? Kalau jawab lupa, hidupmu gak beres gitu aja. Loh kenapa?
Badai itu harus jadi pengalaman kita yang luar biasa. Untuk kita jadi semangat lagi. Maka itu miliki sikap Raja Wali. Kalau sudah seminggu atau lebih nggak ada badai, cari dia di mana kamu badai. Amin. Supaya kita jadi makin kuat untuk latihan itu. Kalau tidak nggak mungkin. Saya cuma bersyukur aja tahun ini saya mensyukuri 51 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Bayangkan itu ya. Nah, saya nggak ngitung udah berapa banyak badai yang terjadi, saya nikmati betul. Maka itu kita jadi kuat sekarang ini. Matius 8 mulai ayat 24. Ada kisah yang luar biasa. Ayo lihat Matius 8 ayat 24 mulai. Oh, mulai yang bagian pertama berapa ya? Tuhan Yesus ngajak mereka nyebrang itu. Mulai ayat berapa? Di pasal ini juga. Ayat berapa? Tolong bantu saya. 23. Terima kasih. Lihat ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Terus kan? Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, Tuhan Yesus naik ke dalam perahu. Sekonyong-konyong. Apa kata lain sekonyong-konyong? Tiba-tiba. Badai nggak pernah kirim WhatsApp dulu waktu mau datang. Betul? Tiba-tiba saja datang. Saudara ingat. Selama sikap hidup kita selalu sadar dan tahu ada Yesus di hidup ini. Jangan pernah takut. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu terus ditimbus gelombang, dihantam gelombang. Kira-kira bagaimana? Goyang nggak? Ya goyang. Apa bedanya ditimbus dan ditiup? Beda. Ditiupnya gitu aja. Ini dihantam, saudara. Ini loh yang aneh. Ayo baca. Tetapi Yesus tidur. Wah, ini saya pernah diskusi dengan anak-anak sekolah minggu berapa tahun yang lalu. Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu. Seru kalau diskusi dengan anak-anak. Menurut saudara, Tuhan Yesus tidur beneran atau pura-pura tidur? Ayo. Loh, ini penting kita tanya. Ayo, jawab. Cuma ada dua. Satu di antara dua. Iya. Medi, kamu sini, Medi. Cepetan. Ini salah satu anak kami yang ahli guru sekolah minggu. Ya, hebat sekali, Medi. Pinjam mikrofon supaya saya nggak nyabut ini. Sudah berdiri ngaco kamu ini. Tuh. Ini anak-anak, makasih. Ya, Medi cerita dikit aja. Bagi untuk visimu. Kamu ingin mendirikan kampus untuk melatih guru-guru sekolah minggu, cepat. Tapi main tembak lagi. Sudahlah, kamu gak kenal aja kayak. Ya, shalom Bapak Ibu semua, sebentar aja. Saya beberapa bulan lalu dapat visi dari Tuhan untuk bangun sebuah sekolah, namanya Sekolah Pelayanan Anak. 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, gereja ini akan jadi pemimpin anak-anak sekolah minggu yang kelamaan, 20 tahun, 20 tahun ini. Iya. Benar Papi, karena saya anaknya. Papi yang benar. Lalu kita rindu menyiapkan guru-guru sekolah minggu sebagai pengajar, bagian dari untuk menyiapkan generasi ini. Dan lalu saya dapat visi itu, saya share sama beberapa rekan, dan puji Tuhan ada satu sekolah di Bali, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Saya meeting sama rektor, sama beberapa teman direktur. Terus dia nanya, ini kamu nih dari lembaga mana? Saya bilang, saya nggak dari lembaga manapun Pak. Saya cuma punya hati, saya rindu ada regenerasi di anak-anak dan juga di guru-guru sekolah minggunya. Karena selama ini pelayanan anak masih dianggap second class, masih dianggap nggak terlalu penting dibandingkan yang umum. Lalu kemudian saya bagi visi itu, dan puji Tuhan, Tuhan bukain banyak pintunya Bapak Ibu Saudara. Dan tahun ini akan berdiri di Bali. Akan mulai kelasnya tanggal 5 Juni sampai 16 Juni, 2 minggu, di mana ada beberapa kelas. Guru-guru sekolah minggu akan diperlengkapi paradigma, hati, panggilan, dan pentingnya melayani anak-anak sejak sekarang ini gitu. Kita menyiapkan generasi penerus. Jadi itu sih Pak. Nah, coba IG-nya di mana? Oh, terima kasih. IG-nya Sekolah Pelayanan Anak. Ya, cepat ya. Ada Sekolah Pelayanan Jadi Anak. kalau Bapak Ibu punya kenalan pendeta, gembala, please visi kita kirim satu guru sekolah minggu dari satu provinsi.
40 guru sekolah minggu, dan kita berharap ini jadi seperti bola salju untuk kita mempersiapkan anak-anak kita dari Bapak Ibu Saudara. Sekarang anak-anak lahir di era yang ngeri banget, ada banyak pengajaran ngaco banget di luar sana. Jadi penting banget kita kasih makanan rohani yang baik, bukan makanan basi lagi, bukan makanan yang seadanya gitu ya, tapi makanan yang fresh. Jadi kami mau menyiapkan pendidik-pembidiknya kalau kita pakai bahasa Papi Daniel. Nah, IG-mu apa? IG-mu IG sendiri? saya official Daniel Alexander. Sorry. Itu official Papi. Medi Harimisa. Medi. MEIDY Harimisa. MEIDY Harimisa. Tapi hari ini saya mau ganti Pak, jadi Raja Wali. Wih, keren. Cari ya di IG ya. Nah, sini. 1 menit aja peragakan. Anggap kami ini anak-anak sekolah minggu. Cara ngajar gimana? Ayo cepat. Adik-adik sebentar. Kita sekarang ada di perahu nih di sini. Coba semuanya tidur adik-adik semua. Wah, tenang, ini bukan manifestasi adik-adik. Wah, ada nih ya di sebuah perahu Tuhan Yesusnya lagi tidur. Terus tiba-tiba badai datang adik-adik. Anginnya kencang banget. Coba semua kita goyang seperti badai. 1, 2, 3. Badainya gede banget adik-adik. Ketakutanlah murid-murid di situ. Kita harus bagaimana? Yesus tolong kita, Yesus. Sudah turun. Oh, sudah. Jangan lama-lama. Oke, makasih. Lama dia di sini kan turun. Maaf ya. Saya ini dengan anak-anak saya begitu apa adanya. Enggak ada jaim-jaim saya dengan mereka semuanya. Nah, hebat enggak? Nah, maka itu cari. Kita bersyukur di Indonesia Tuhan panggil dia. Bersama istrinya, bersama timnya. Ayo tepuk tangan buat Medi. Bagus. Nah, jadi waktu kami diskusi dengan anak-anak, kira-kira Yesus tidur beneran atau pura-pura tidur? Ayo, cuma ada satu di antara 2 jawabannya. Bener tidur atau pura-pura? Cepetan. Nah, ada yang jawab bener, ada yang pura-pura. Jawaban yang betul, dia betul-betul tidur. Karena dia adalah pribadi yang benci orang munafik. Nah, betul enggak? Kalau dia pura-pura tidur, dia tidur beneran. Di tengah badai. Enggak cuma itu, lihat ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat mana yang menunjukkan air pun masuk ke dalam perahu? Ada enggak? Kok enggak ketemu di sini? Jadi airnya pun sudah masuk ke dalam perahu. Ingat, perahu mereka bukan kapal loh. Enggak ada tingkat 2, tingkat 3, tidak. Ya kapal biasa, 1 lantai saja. Sudah diombang-ambingkan angin sekeras itu, air masuk. Maaf. Kita kan berkata, betul ya Tuhan Yesus itu, gitu kok nggak bangun? Loh maaf loh. Loh betul tidak? Dia nggak bangun. Saya pernah baca satu ilustrasi dari, kok saya lupa, penulis hebat, punya hamba Tuhan hebat dari Amerika. Satu hari dia bertamu ke rumah temannya. Nah, keluarga ini punya anak perempuan umur kira-kira 5-6 tahun. Ketika mereka lagi diskusi di ruang tamu, tiba-tiba halilintar hujan deras turun. Untuk berapa saat si yang punya rumah bapak ini gelisah. Nah, terus minta izin kepada temannya yang nulis ini, aduh, anak lagi tidur ini, gimana kira-kira? Nah, penulis ini, tamu ini ikut naik, cari nonton ke kamar itu, kaget. Begitu dibuka pintu kamar itu, anak ini malah buka tirai jendela dan lihat angin, lihat badai, senyum. Bapaknya tanya, kenapa kamu di situ? Jawabannya, malaikat sedang motret aku, cepret-cepretnya itu. Wah, ini kata yang luar biasa. Anak kecil. Maka itu Yesus berkata, belajarlah kepada anak kecil. Jadi kalau ada angin, badai, terima kasih Tuhan aku diayun-ayun. Ini enggak amin lagi. Betul? Kalau ada badai kilat, terima kasih aku dipotret.
Selfie lagi malaikatnya itu. Saudara, Yesus tidur. Dan nyenyak sekali tidurnya, nggak kebangun. Ayat 26. Ya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Di tengah badai kehidupan yang menakutkan ini, percayalah ada Yesus di perahu kehidupan kita. Amin. Jangan pernah khawatir dan takut menghadapi apa saja. Ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang terkenal yang kita sudah sering. Ada yang perlu mic ini? Siapa penyanyinya mana? Ayo Erik naik lagi, siapin. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, saya mau ganti kata pencobaan dengan badai. Badai-badai yang kita alami ialah badai-badai yang biasa. Saya suka mengungkap kata biasa di ayat ini. Apa kata lain biasa? Ayo cepat, biasa. Sehari-hari. Bukan tidak berubah, sehari-hari. Kecil, enteng, betul? Nah, kalau pencobaan, masalah, badai dalam hidup kita itu biasa. Hanya ada satu yang luar biasa. Siapa dia? Yesus. Tuhan Yesus. Saudara jangan anggap enteng kata biasa. Saya menemukan dahsyat di ayat ini. Kalau yang biasa, yaitu badai kehidupan kita jadikan luar biasa. Maka yang luar biasa jadi biasa. Ngerti? Kalau yang luar biasa jadi biasa, yang biasa kita jadikan luar biasa, jadi apa hidup ini? Hancur. Lanjut. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Papa sudah mengukur. Sebab Papa kita setia. Apa kata lain setia? Terjemahan setia itu bagus. Selalu menemani. Ini luar biasa. Selalu menemani. Siapa yang menemani siapa? Tuhan Yesus menemani kita. Di perahu yang terombang-ambing itu. Sebab Tuhan setia. Dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kita di tengah badai yang melampaui kekuatan kita. Katakan amin. Jadi Tuhan sudah ukur itu. Pada waktu kita di tengah badai, ini yang kita tunggu. Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ada solusi. Ada jalan keluar. Saya tanya kepada saudara, hal kecil tapi yang jadi pemikiran kita. Kenapa ada seorang bisa jadi ahli jantung namanya kardiologis? Karena ada orang yang pernah kena sakit jantung. Betul? Semua ilmu yang ada di dunia ini itu pasti harus ada masalahnya dulu. Betul? Justru para ahli itu menjadi orang-orang ahli, menjadi expert, menjadi hebat. Karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah, nggak ada pengetahuan sehebat ini. Betul? Berarti para ahli itu ketagihan masalah nggak? Loh, kok nggak percaya? Betul? Farmasi, pabrik obat, nggak akan jadi sukses kaya raya kalau tidak ada penyakit. Ini masalah dalam hidup. Kalimat ini saudara simpan di setiap badai kehidupan kita. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan tidak hanya stop sampai di kita. Jalan keluar yang kita terima dari Bapa di surga di tengah kesulitan hidup. Percayalah, solusi yang kita temukan akan menolong orang lain juga.
yang pernah punya kasus yang sama. Kalau ada di antara saudara pernah kena gangguan gak bisa tidur, ternyata bukan obat. Ketika saudara diam, tenang, tiba-tiba Papa hadir memeluk saudara. Dan pelukan Papa di surga itu luar biasa. Sampai saudara nangis gak bisa berhenti. Sejak itu saudara bisa tidur. Yakin gak saudara bisa nolong orang lain gak bisa tidur? Itu dia. Semua masalah, semua badai, semua pencobaan kita alami, ada jalan keluarnya. Bukan cuma untuk kita, untuk orang lain. Sehingga kita bagaimana? Baca, sehingga kita dapat menanggungnya. Menjadi anak ayam atau anak Raja Wali? Kalau anak Raja Wali, tunggu. Papa di surga akan dorong kita dari zona nyaman kita. Keluar kamu, terbang ke sana. Dan kita akan menolong banyak orang. Tepuk tangan buat diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang ahli dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Lagi sekali terima kasih Pak Gembala, Ibu, dan tim.